Di sepanjang sejarah peradaban manusia, Al-Quran merekam kisah-kisah kaum terdahulu yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tanpa sebab, kehancuran mereka adalah akibat dari pembangkangan, kesombongan, dan kemaksiatan yang melampaui batas. Kisah-kisah ini adalah peringatan abadi bagi kita semua, ukiran tinta ilahi tentang kebenaran dan keadilannya. Mari kita telusuri 5 di antaranya dengan detail yang mungkin belum pernah Anda dengar. Pertama, kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam. Mereka mendiami daerah Al-Ahqaf, sebuah wilayah berbukit pasir di antara Yaman dan Oman saat ini. Kaum ini adalah bangsa yang perkasa, berperawakan tinggi besar dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka ahli dalam membangun istana-istana megah dan menara-menara tinggi yang tiada duanya di muka bumi, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fajr. Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Kemajuan dan kekuatan inilah yang membuat mereka sombong luar biasa, menolak ajakan Nabi Hud untuk menyembah Allah semata. Mereka bahkan menantang, siapa yang lebih kuat dari kami? Mereka menuduh Nabi Hud gila dan membawa dongeng belaka. Atas kesombongan dan kemusyrikan yang tak kunjung berhenti, Allah mengirimkan azab yang tak terbayangkan. Angin topan dahsyat, Ar-Rihul Aqim, yang berhembus selama 8 hari, 7 malam tanpa henti. Angin itu bukan sekadar badai biasa, ia datang membawa kehancuran total. Angin itu menerbangkan manusia seperti batang kurma yang tercabut, menghancurkan segala bangunan megah mereka dan membinasakan kaum Ad hingga tak tersisa kecuali puing-puing peradaban mereka yang terkubur pasir. Sebuah pelajaran tentang kesombongan kekuatan fisik dan keangkuhan peradaban yang berujung pada kehinaan. Kedua, kaum Thamud, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Mereka adalah penerus kaum Ad dalam hal kekuatan dan keahlian, mendiami wilayah Al-Hijr, sekarang dikenal sebagai Madain Saleh atau Al-Ula di Arab Saudi. Kaum ini dikenal ahli memahat gunung-gunung dan bebatuan besar menjadi rumah-rumah yang kokoh, istana, dan makam yang indah, menunjukkan kemajuan arsitektur yang luar biasa. Allah mengutus Nabi Saleh dengan mukjizat yang tak terbantahkan, seekor unta betina besar yang keluar dari celah batu sebagai bukti kebenaran risalahnya. Unta itu memiliki aturan khusus, ia minum dari sumur secara bergantian dengan kaum Thamud. Namun, kaum Thamud mendustakan mukjizat itu, menganggapnya sihir. Puncaknya, 9 orang dari mereka bersekongkol dan dengan kejam membunuh unta mukjizat tersebut, bahkan menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan azab yang dijanjikan. Atas kezaliman yang tak termaafkan ini, Allah menimpakan azab yang mengerikan, gempa bumi dahsyat yang disertai suara menggelegar asyaikhah dari langit. Gempa itu mengguncang mereka hingga mati bergelimpangan di rumah-rumah pahatan mereka sendiri. Keahlian teknologi dan kemegahan bangunan tak mampu menyelamatkan mereka dari murka Allah. Ketiga, kaum Lut, kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka mendiami kota Sodom dan Gomora yang diperkirakan berada di wilayah yang sekarang menjadi Laut Mati, Yordania, Palestina. Kaum ini melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun, homoseksualitas secara terang-terangan, liwat, perampokan, dan berbagai kejahatan lainnya di muka umum. Nabi Lut telah menyeru mereka berulang kali untuk meninggalkan perbuatan itu, menjelaskan bahwa itu adalah kemaksiatan dan kezaliman yang keji. Namun mereka menolak dan bahkan mengancam Nabi Lut serta mengusirnya dari kota. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Lut untuk membawa kabar azab. Pada waktu subuh, saat kaum Lut sedang tenggelam dalam kemaksiatan mereka, Allah membinasakan mereka dengan hujan batu yang membakar dari Sijil, tanah yang keras dan terbakar dari langit, dan membalikkan negeri mereka dari atas ke bawah.
Kota-kota mereka dihancurkan dan ditenggelamkan ke dalam tanah, meninggalkan danau asin, laut mati sebagai saksi bisu. Istri Nabi Lut sendiri, karena bersekongkol dengan mereka, juga ikut binasa. Ini adalah peringatan keras tentang dosa-dosa seksual yang menyimpang dan kezoliman sosial yang merajalela. Keempat, Ashabul Sabt, penduduk hari Sabtu. Mereka adalah kaum dari Bani Israel yang tinggal di pesisir laut, kemungkinan di sebuah desa nelayan bernama Ailah di tepi Laut Merah. Allah menguji mereka dengan larangan menangkap ikan pada hari Sabtu, hari istirahat dan ibadah bagi mereka. Namun, pada hari lain, ikan sulit didapat, sementara pada hari Sabtu, ikan justru melimpah ruah. Dengan tipu daya, mereka mencari celah hukum hilah. Mereka memasang jaring pada hari Jumat sore, membiarkannya pada hari Sabtu, dan mengambil ikannya pada hari Minggu. Mereka berpikir telah mengakali perintah Allah. Atas kecurangan dan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah yang jelas, Allah menurunkan azab yang mengejutkan. Allah berfirman, "Jadilah kamu kera yang hina." Quran Al-Baqarah 65. Sebagian dari mereka yang melanggar larangan itu dikutuk menjadi kera yang hina dalam wujud fisik, lalu mati 3 hari setelahnya. Kisah ini adalah peringatan tentang kepatuhan pada syariat, bahaya mencari-cari celah untuk melanggar hukum Allah, dan konsekuensi dari tipu daya. Kelima, Ashabul Fil, pasukan bergajah, adalah pasukan yang dipimpin oleh Abraha, Raja Yaman dari Ethiopia, pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang dengan tujuan congkak, menghancurkan Ka'bah di Mekah, agar orang-orang beralih ke gereja besar yang dibangun Abraha di Yaman. Mereka datang dengan kekuatan militer yang sangat besar, termasuk gajah-gajah raksasa sebagai garda depan, yakin akan kemenangan. Namun, Allah adalah sebaik-baik pelindung rumahnya. Ketika pasukan gajah itu mendekati Ka'bah, gajah-gajah itu berhenti dan tidak mau bergerak. Kemudian, Allah mengirimkan burung-burung ababil yang datang dari arah laut. Burung-burung ini membawa batu-batu kecil seukuran kerikil yang terbuat dari tanah liat yang terbakar, sijil. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu tersebut kepada setiap anggota pasukan Abraha, menghancurkan mereka laksana daun-daun yang dimakan ulat. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang maha besar, yang mampu mengalahkan kekuatan arogan dengan cara yang tak terduga dan memelihara rumahnya. Kisah-kisah kaum yang dibinasakan ini adalah cermin yang jernih bagi kita. Mereka adalah bukti bahwa kesombongan, kemusyrikan, kemaksiatan yang melampaui batas, penipuan terhadap agama, dan kezaliman pasti akan berujung pada kehancuran yang pedih. Allah tidak zalim, tetapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri dengan pilihan-pilihan mereka. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang mendalam dari setiap kisah ini, senantiasa bertakwa, menjaga diri dari kesombongan, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Jadikanlah kisah-kisah ini sebagai pengingat dalam setiap langkah hidup kita.